Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sarkomer akan membahas beberapa latihan soal tentang SKB pedagogi. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Guru memberikan soal mata pelajaran IPA sebanyak 20 butir. 8 soal dijawab benar oleh semua siswa. 10 soal dijawab benar oleh setengah jumlah siswa dan 2 soal tidak bisa dijawab seluruh siswa. Sebagai guru, tindakan apa yang dilakukan? Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat untuk menjawab soal ini? Nah, pada soal itu kan jumlah soalnya itu ada 20. Nah, kemudian ada beberapa soal yang bisa dijawab benar, kemudian ada juga yang dijawab setengah dari jumlah siswa, dan ada juga yang 2 soal yang tidak bisa dijawab oleh seluruh siswa. Nah, kita lihat opsi yang A, yaitu melakukan pembelajaran ulang ke seluruh siswa. Nah, jawaban ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena pembelajaran ulang ke seluruh siswa itu dilakukan saat siswa tidak bisa menjawab soal lebih dari separuh atau lebih besar dari 50% siswa tidak tuntas menjawab soal tersebut. Ya, jadi jawabannya A itu kurang tepat. Kemudian yang B yaitu melakukan pembelajaran materi ulang untuk soal yang tidak terjawab. Nah, soal yang tidak terjawab itu kan jumlahnya ada 2 soal, ya kan? Nah, kalau 2 soal berarti kan ya posisinya itu kurang dari 50%. Nah, sedangkan pemberian materi ulang itu hanya untuk yang lebih dari 50%, sehingga ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C yaitu mengganti 12 soal dengan tingkat kesukaran rendah. 12 soal itu berarti ini ya 10 soal yang dijawab benar oleh setengah jumlah siswa dan 2 soal tidak bisa dijawab seluruh siswa. Nah, ini juga kurang tepat ya, dengan mengganti soal itu bukan termasuk ke dalam pembelajaran remedial. Kemudian yang D, memberikan pengayaan untuk 8 soal yang benar. Oke, pengayaan untuk 8 soal. 8 soal dijawab benar oleh semua siswa. Oke, ini kita disimpan dulu. Kemudian kita lihat opsi yang E, yaitu memberikan remedial untuk 12 soal yang belum tuntas. 12 soal yang belum tuntas itu berarti yang 10 soal dijawab benar oleh setengah jumlah siswa dan 2 soal tidak dijawab oleh seluruh siswa. Oke, jawabannya tepat itu adalah yang E. Jadi lebih baik melakukan remedial terlebih dahulu ya pada contoh soal seperti ini, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Data hasil evaluasi pembelajaran dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan yang dapat dilakukan untuk 15 siswa adalah, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan kompetensi dasar tersebut. Dalam hal ini, 15 siswanya kan telah mengikuti program pengayaan. Nah, tujuan dari program pengayaan itu adalah agar siswa mendapatkan pendalaman materi terkait dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian, soal berikutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, jadi pada soal itu medianya dipakai atau digunakan pada materi sistem peredaran darah. Jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Artinya adalah pada sistem peredaran darah, misalnya kan ada beberapa macam jenis darah, kemudian ada bagaimana darah itu beredar, apa fungsi darah. Nah, itu jika siswa tidak dilihatkan dalam bentuk video, terutama pada saat proses peredaran darah, nah itu khawatirnya siswa itu tidak bisa membayangkan atau mengkonkretkan seperti itu, sehingga butuh bantuan media berupa video
atau media yang menampilkan gambar dan proses pergerakan sehingga siswa tersebut bisa memahami konsep yang semula abstrak. Kemudian opsi yang A yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, itu misalnya adalah ingin mempelajari tentang bumi. Nah, maka media yang digunakan itu adalah globe seperti itu. Jadi ada bantuan atau miniatur dari benda yang atau objek yang besar. Kemudian kalau yang B menampilkan objek yang sulit diamati. Misalnya mempelajari tentang ekosistem yang ada di perairan atau di laut. Nah, berarti kan akan ditampilkan objek atau gambar berupa laut. Tidak mungkin ya ketika proses pembelajaran harus menyelam ke dalam laut, itu kan sangat sulit, sehingga menampilkan objek yang sulit diamati itu bisa berupa dengan menampilkan gambar misalnya ketika mempelajari ekosistem laut berarti gambar tentang laut dan komponen-komponen di dalamnya, atau mempelajari. Kemudian yang D yaitu menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, itu biasanya itu adalah objek-objek yang bentuknya mikroskopis seperti bakteri, kemudian seperti protista atau protozoa dan sebagainya. Nah, itu diamati dengan menggunakan bantuan mikroskop. Atau menurutnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu media bagan. Pembahasannya, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya atau fungsi bagan itu adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit tersampaikan secara tertulis, menyederhanakan konsep, prinsip, dan hukum, sehingga yang paling tepat itu adalah menggunakan bagan, atau yang dalam pendidikan itu sering juga disebut sebagai peta konsep, seperti itu. Oke, soal berikutnya. Pak Hasan menemukan video animasi yang sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Hasan menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran, namun ketika dilakukan evaluasi hasil belajar, banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibandingkan pesan pembelajarannya. Pak Hasan perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal, jawaban mana yang tepat untuk soal ini? Jawabannya itu adalah yang D, yaitu strategi dalam memanfaatkan media. Pembahasannya, dalam hal ini, guru perlu selektif dalam menentukan strategi mengintegrasikan media pembelajaran dan sumber belajar dalam pembelajaran. Media yang baik juga harus didukung dengan strategi pemanfaatan yang tepat. Seorang guru mengalami kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah, jadi yang ditanya adalah syarat utama dalam pemilihan media pembelajaran. Jawaban yang tepat itu adalah yang D, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Pembahasannya, jadi ada beberapa kriteria tentang pemilihan media. Jadi yang pertama itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemudian kesesuaian dengan materi ajar, lalu kesesuaian dengan teori, kemudian kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, lalu yang terakhir itu adalah kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Oke, menonton video Sarkomer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.